Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Aris Kalisa, dengan NIM 1020202240009 dan dari kelas SI 4804. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu 2 dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini kita diberi tugas untuk membuat program sederhana dengan tema menyelesaikan kasus di kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa pemrograman C#. Kemudian juga ada ketentuan penilaian, yaitu menggunakan percabangan, memiliki perulangan, membuat fungsi, dan menggunakan array. Yang pertama adalah terdapat percabangan. Di program saya membuat percabangan, yaitu ketika ingin memilih pilihan. Di sini ada pilihan ketika kalian ingin menggunakan fungsi. Yang pertama ada kalkulator, 2 hitung rata-rata nilai, 3 konverter suhu, 4 yaitu kalau 4 itu menyelesaikan program atau selesai menggunakan program. Di sini ada percabangan. Misalnya pilihan 1 dia akan mengarahkan ke function kalkulator, 2 hitung rata-rata, 3 konverter suhu, 4 selesai. Dan kemudian jika ada pilihan lainnya, program akan memberikan input pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Kemudian 2 memiliki perulangan. Perulangan saya di sini saya menggunakan setiap aksi ketika user tidak memilih opsi untuk menyelesaikan program, maka program tidak akan selesai. Jadi dia akan terus mengulang sampai user, misalnya di program mainnya dia akan memilih pilihan 4, yaitu akhiri program. Untuk perulangan di sini saya menggunakan while. Di sini saya membuat variabel dalam boolean terlebih dahulu, yaitu running, dan running ini bersifat true. Kemudian dimasukkan ke dalam looping. Nah, variabel boolean yang running ini akan ternilai false jika user memilih untuk menghentikan program, yaitu misalnya 4. Di sini pilihan sama dengan 4, berarti running sama dengan false dan program akan selesai. Kemudian 3 ada membuat fungsi. Nah, dalam program saya membuat beberapa fungsi yang memiliki operasi yang berbeda-beda. Ya, fungsi pertama ada kalkulator. Di sini ada kalkulator. Nah, di dalam fungsi kalkulator ini saya juga menaruh looping atau perulangan, di mana program akan terus berjalan kecuali user memilih untuk kembali ke menu awal atau apabila telah selesai menggunakan function kalkulator dan bebas menggunakan function yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada menggunakan array. Saya menggunakan array pada function kedua, yaitu menghitung rata-rata nilai. Nah, di sini saya membuat array terlebih dahulu, yaitu angka dengan tipenya double. Kemudian new double kita masukkan dengan jumlah yang user masukkan saat menghitung berapa angka yang dia ingin hitung dalam rata-rata. Kemudian saya gunakan looping juga untuk memasukkan angka ke berapa sesuai dengan user yang input tadi. Programnya mungkin hanya itu saja. Di sini saya akan mengaplikasikan program saya. Yang pertama ini ada pilihan kalkulator. Kalau kita klik 1, dia akan mengarah ke function kalkulator. Nah, di dalam function kalkulator sendiri ini ada operasi matematika dasar, yaitu tambah, kali, kurang, atau bagi. Nah, pilihan kembali ini itu adalah kalau user sudah selesai menggunakan function kalkulator dan ingin menggunakan function lain, contohnya. Di sini kita coba contohkan saja, pilih aksi. Misal saya klik 1, yaitu tambah. Nah, tambah itu di sini diberikan inputan, masukkan bilangan pertama dulu. Misal saya masukkan 5 dan bilangan keduanya juga 5.
maka dia akan mengdisplay hasil inputan kita 5 tambah inputan kita juga bilang kedua 5 adalah 10. Yang lainnya bekerja dengan sama juga, kali kurang bagi itu bisa. Kemudian program masih akan berjalan kan, kecuali kalau kita klik 5 atau kembali, nah dia baru kembali ke program mainnya. Kemudian yang function kedua, hitung rata-rata nilai, ada ininya juga, loop perulangannya juga, kita mau hitung rata-rata atau sudah selesai menggunakan function ini. Jadi kita klik 1 untuk hitung rata-rata, kita masukkan berapa banyak angka yang ingin kita hitung, ingin kita cari rata-ratanya. Misal angkanya ada 3, kemudian kita masukkan angka ke 1, misalnya angka ke 1 10, angka kedua 5, angka ketiga 15, maka dia langsung akan mencari rata-rata nilai dari ketiga bilangan tersebut. Rata-rata dari nilai yang dimasukkan adalah 10. Kemudian setelah selesai menggunakan fitur rata-rata, kita bisa klik 2 untuk kembali dan langsung lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu konversi suhu 3. Di sini ada beberapa opsi juga, ada beberapa aksi, yaitu Celsius ke Fahrenheit, Celsius ke Kelvin, Fahrenheit ke Celsius, Kelvin ke Celsius, dan kembali. Di sini saya akan contohkan suhu dari Celsius ke Fahrenheit, yaitu 1. Kemudian kita masukkan dulu suhu dalam Celsius. Misal kita masukkan suhu 30 derajat Celsius, maka dia akan menghitung Celsius dalam Fahrenheit itu berapa. Suhu 30 Celsius dalam Fahrenheit adalah 86. Kemudian setelah selesai menggunakan semua fungsinya, kita bisa kembali, dan setelah selesai menggunakan semua fungsinya, kita bisa pilih 4 untuk selesai atau mengakhiri program. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.